Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman, penutup para Nabi, lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 13 April tahun 571 Masehi. Sedangkan menurut ahli sejarah bernama Mahmud Beca Al-Falaki, Nabi Muhammad lahir bertepatan pada tanggal 9 Rabiul Awal tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Beliau diutus menjadi Rasul setelah bertahanuf atau bertahanus di Gua Hira selama 6 bulan lamanya. Bertepatan dengan 17 Ramadan, turunlah wahyu pertama sebagai penegas diutusnya Nabi sebagai Rasul, yaitu Al-Alaq ayat 1-5. Dengan badan menggigil dan demam, Nabi pulang ke rumah disambut dengan terpogoh-pogoh oleh Khadijah yang segera menyelimuti beliau. Nabi menceritakan segala keadaan yang dialami kepada Khadijah. Kejadian ini segera dilaporkan kepada paman Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Ia adalah orang yang masih memegang teguh dan Taurat. Ia menjelaskan bahwa tanda dan keadaan tersebut menguatkan bahwa yang dialami Muhammad adalah tanda kenabian. Hal ini dipertegas lagi dengan turunnya wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang menyatakan bahwa beliau bukan hanya seorang nabi tetapi seorang rasul. Beliau diangkat menjadi rasul pada umurnya yang mendekati separuh abad, tepatnya pada umur 40 tahun. Beliau menghabiskan sisa hidupnya untuk berdakwah menegakkan tauhid dan syariat Islam. Beliau berdakwah dengan seluruh jiwa raganya, dengan begitu banyak halangan dan rintangan yang beliau hadapi. Beliau berhasil melaksanakan misi dakwahnya dengan sukses dan penuh hikmat kedaulatan. Dakwah Nabi Muhammad dibagi atas 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Beliau berdakwah pertama kali di Mekah selama hampir 10 tahun lamanya. Di periode Mekah ini, dakwah Nabi Muhammad kepada masyarakat Mekah lebih terfokus pada peningkatan kualitas akidah, ketauhidan, dan mengajak mereka untuk meninggalkan segala bentuk kepribadatan yang menyembah selain Tuhan Yang Maha Esa sahaja, yaitu Allah. Berikut ini prioritas dakwah Nabi Muhammad pada masyarakat Mekah, yaitu ketauhidan, menjelaskan adanya kehidupan setelah mati, merubah perilaku jahiliyah masyarakat Mekah, menegakkan HAM dan menghapus kasta. Dakwah Nabi SAW periode Mekah. Lebih lanjut lagi, dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, beliau melakukannya dengan tahapan-tahapan sesuai dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Adapun tahapan-tahapan tersebut membentuk sebuah pola dakwah yang dapat digambarkan sebagai berikut. Adapun yang dimaksud dengan dakwah sirriyah adalah dakwah Nabi Muhammad yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini hanya dilakukan kepada sasaran yang mencakup keluarga terdekat, sahabat, dan orang-orang yang dianggap bisa dipercaya oleh beliau. Orang-orang yang pertama masuk Islam disebut juga as-sabiqunal awalun. Dakwah sirriyah dilakukan Nabi dalam jangka waktu 3 tahun setelah turunnya Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Adapun ayat tersebut mengandung perintah-perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-7, yaitu yang pertama, segera bergegas melaksanakan perjuangan membela agama Allah serta meninggalkan berleha-leha. 2. Tugas untuk berdakwah dan mengajak manusia ke dalam Islam. 3. Perintah menegakkan tauhid. 4. Senantiasa berakhlak mulia dan berbudi luhur. 5. Bersabar dan tabah. Cakupan sasaran dakwah Nabi dalam tahapan jariyah ini lebih luas daripada sebelumnya. Beliau mengumpulkan keluarga besar Bani Hashim untuk jamuan makan dan mengumpulkan seluruh penduduk Makkah dengan menyuruh mereka di atas Bukit Safa. Adapun respon masyarakat dan keluarga besar Nabi Muhammad berbeda-beda, yaitu diantaranya langsung menerima seruan. Hal ini terdapat dalam sirah diceritakan ketika itu Nabi Muhammad sengaja mengajak seluruh keluarga besar menikmati jamuan makan di rumah beliau. Beliau mengajak dan menyeru untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang mencela beliau dan menghina beliau. Namun, di saat itu ada yang langsung menerima dan membela beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib, dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya akan membantu Anda. Saya adalah lawan bagi siapa saja yang kau tentang. Menolak tanpa kekerasan."
Hal ini dilakukan oleh masyarakat Mekah yang mengenal Nabi dengan sosok yang santun dan terkenal dengan pribadi yang jujur. Golongan ini berasal dari mereka yang termasuk pedagang-pedagang yang berada di kelas menengah. Bimbang terhadap Nabi SAW, hal ini dikarenakan Nabi terkenal dengan sosok yang jujur dan amanah. Ia telah dikenal oleh masyarakat dengan baik dan tidak pernah melakukan kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah. Golongan ini didominasi oleh masyarakat miskin dan golongan bawah. Mereka ragu dikarenakan masih kentalnya kepercayaan mengenai agama nenek moyang mereka yang menyembah berhala. Menolak dengan permusuhan hingga intimidasi. Hal ini dilakukan oleh mereka yang benci terhadap Nabi SAW. Mereka benci karena menganggap ajaran menghalau mereka berdagang dan beribadah sesuai dengan kepercayaan yang lampau. Golongan ini didominasi oleh kaum saudagar kaya, para bangsawan, dan orang-orang yang memegang peranan penting di kota Makkah. Adapun mereka yang paling menonjol tidak lain adalah paman Nabi SAW sendiri, yaitu Abu Lahab. Kekejaman dan bentuk intimidasi yang dilakukan Abu Lahab sangatlah serius, sampai-sampai Allah melaknatnya di Al-Quran. Tidak hanya pamannya, tapi saudara-saudaranya sendiri pun memusuhi beliau. Adapun mereka yang menolak dengan permusuhan dan intimidasi selain daripada yang disebutkan, diantaranya Jamail, yaitu istri Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah, Abdullah bin Abu Umayyah. Hijrah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan strategi Nabi untuk menghindari siksaan dan tekanan bagi pengikutnya. Bagi kaum muslimin yang masih tergolong minoritas, tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh masyarakat kafir Mekah sudah di luar batas kewajaran. Sehingga pada fase konfrontasi fisik maupun psikis yang sangat parah, Nabi memerintahkan kepada kaumnya untuk berhijrah ke Habasyah. Perjalanan hijrah yang dilakukan kaum mukminin dibagi atas dua fase. Hijrah ke Habasyah yang pertama terjadi pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi berjumlah 10 laki-laki dan 5 perempuan. Pada hijrah yang pertama ini dipimpin langsung oleh Utsman bin Affan. Kaum kafir Quraisy Mekah sempat melakukan pengejaran, namun kaum muslimin berhasil berhijrah menuju Habasyah. Hijrah ke Habasyah yang kedua dilakukan setelah beberapa bulan setelahnya. Dengan metode yang sama, namun dengan jumlah orang-orang yang semakin banyak, yaitu 83 laki-laki dan 18 perempuan. Pada fase hijrah yang kedua, kaum muslimin yang hijrah dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib yang berhasil sampai pula di Habasyah. Pada fase yang kedua ini, kaum kafir Quraisy Mekah mengirim utusan untuk bernegosiasi dan menghasut Raja Najasyi untuk menolak kedatangan mereka. Peristiwa penting selama dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW yang sangat pelik dan berat, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada saat itu pula, yaitu hijrah pertama kaum muslim ke Baisyah, Nabi Hashim di Baiko selama 3 tahun, tahun kesedihan Amul Husni, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif, peristiwa luar biasa Isra Miraj, Nabi Muhammad dan perintah sholat perjanjian di Aqabah. Teladan Nabi Muhammad selama dakwah beliau di Mekah. Sudah dipastikan bahwa salah satu kunci kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah kesabaran dan ketabahannya. Beliau adalah sosok teladan bagi alam semesta. Kesabaran dan ketabahannya membuat beliau termasuk dalam nabi-nabi yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Beliau termasuk nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Beberapa kisah berikut adalah contoh keteladanan beliau dalam melaksanakan dakwah di periode Mekah. Nabi Muhammad selalu dihina dan diganggu dalam setiap tindakan dakwahnya. Abu Lahab paman Nabi SAW mengambil segenggam debu tanah lalu ia semburkan ke kepala Rasulullah SAW seraya berkata, "Berhati-hatilah wahai orang-orang Arab dari si tukang sihir ini. Berhati-hatilah kalian dari si penyihir ini." Apabila malam tiba ketika Nabi SAW berada di Masjidil Haram,
Abu Lahab menyuruh istrinya Ummu Jumail untuk menebar duri di jalan yang dilewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika beliau berjalan melewati jalan tersebut, kaki beliau terkena duri. Sembari beliau membersihkan darah dari duri yang menancap di kaki beliau, beliau berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui kebenaran dakwahku." Ketika Allah menurunkan wahyunya yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk dakwah secara terang-terangan, maka beliau kemudian naik ke Bukit Safa mengumpulkan masyarakat dan kaum Quraisy. Beliau menyeru kepada semua orang yang hadir untuk bertauhid dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi semua orang menghina beliau, bahkan pamannya sendiri Abu Lahab. Abu Lahab dengan sombongnya menyumpahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, "Celakalah engkau Muhammad, hanya untuk inikah kau mengumpulkan kami?" Namun dengan hinaan dan cercaan yang sedemikian hingga beliau tetap sabar dan tabah. Setelah hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berusaha berhijrah ke wilayah lain, yakni Taif, dengan harapan yang besar nantinya Nabi Muhammad SAW diterima baik di sana, karena masyarakat Taif terkenal ramah. Akan tetapi beliau malah dilempari batu oleh penduduk Taif, dibantu Jaiz bin Harithsyah yang menutupi badan beliau, walaupun tetap saja semua menerima luka. Beliau berdarah-darah dan akhirnya berteduh di kebun kurma. Seketika itu datanglah malaikat penjaga gunung yang berkata, "Ya Rasulullah, jika engkau menghendaki, Allah telah mengizinkanku menghukum mereka dengan menjungkir balikan gunung ini ke mereka." Nabi bersabda, "Jangan, sesungguhnya aku memohon kepada Allah untuk mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Sesungguhnya ketabahan beliau tiada banding, suri teladan bagi seluruh alam. Beliaulah Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kesabaran dan ketabahannya yang luar biasa. Nabi Muhammad menyelesaikan dakwahnya periode Mekah dengan gemilang dan menuai mereka orang-orang yang imannya kokoh dan tanpa goyah menegakkan panji-panji Allah. Wallahu alam.